sekarang giliran dua orang yang belum masuk DPR, Pak Sahal dan Pak Kiflan. Saya dengarkan Pak Sahal sekarang. Pertanyaan dari Pak Asep adalah, mau apa lagi Anda kalau Anda masuk? Mau apa Anda di sana? Yang pertama, insya Allah saya tidak pernah akan katakan tidak kepada korupsi dan kemudian saya melakukan korupsi. Itu pertama. Saya tidak akan mengatakan itu dan kemudian saya melakukan. Itu tabu sekali. Kemudian yang lain bahwa sebagai anggota DPR saya harus melaksanakan fungsi seoptimal mungkin. Menghindarkan pemerintah pusat terutama dan sesama teman untuk menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya menjual aset negara. Itu tidak boleh sama sekali. Rakyat kita miskin, dimiskinkan lagi. Oleh karena itu sebagai caleg DPRI kebetulan mengambil daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat nomor 1, saya beriltijam, berkomitmen untuk menjaga sebaik mungkin kepribadian saya tidak menjadi split personality. Oke, Pak Asep, Anda puas dengan itu? Komitmen itu? Sebentar, Pak Kiai. Saya yang tanyakan sederhana saja. Ketika Pak Kiai sekarang kampanye, apakah biaya kampanye Bapak laporkan juga? Dan dari mana sumbernya, kemana sumbernya? Itu sederhana saja. Tanya pada KPU, sudah kita laporkan. Sudah laporkan, alhamdulillah. Tanya aja pada KPU. Ya. Oke. Pak Kiflan. Saya sebagai caleg dari Dapil 2 DKI, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan luar negeri yang mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Saya sebagai pribadi, pertama permasalahan untuk kejadian sekarang di DPR yang banyak terlibat korupsi. Karena apa? Karena di dalam sistem antara checks and balance pemerintah dan DPR terjadi kong kali kong. Saya pernah di bagian anggaran Angkatan Darat, planning and organizing, khusus untuk planning anggaran Angkatan Darat, masuk dengan ABRI, DEPAN sampai dengan Bappenas. Saya mengikuti pembangunan untuk bagaimana menyusun anggaran dan mengerti kong kali kong yang berada antara eksekutif dan legislatif. Kalau sudah tahu terus apa? Kalau sudah tahu, terus apa? saya nanti tinggal grab dan saya sampaikan, cari ini orang KPK di situ bisa menangkap dan di mana bisa menangkap orang yang berkolusi dengan eksekutif. Berani, Pak. Kemudian saya selama di bersama di DPR sekarang ini sebagai caleg, saya baru mengeluarkan uang 100 juta. Belum ada saya memberikan uang kepada konstituen atau kepada rakyat, saya janjikan sesuatu pun. Saya katakan kalau saya menang, baru saya akan bisa memperhatikan nasibmu. Apakah itu jawabannya diinginkan oleh Pak Asep? Undang-undang yang berada di MD3 itu harus dirubah. Partai tidak lagi punya hak kalau sudah jadi anggota DPR sebagai pribadi. Maka ketika dia terlibat kriminal, pidana, harus dihukum dan dipecat langsung oleh ketua DPR. Tidak usah menunggu yang lain. Dan di dalam tidak ada etika-etikaan lagi. Pak Jenderal Keplan, saya pertanyaan saya gini, sederhana aja. Ketika di lingkungan Demokrat semua mengatakan korupsi, Bapak masuk sendiri nanti. Ketika mereka tidak bisa dirubah, apa yang Bapak lakukan? Saya akan melakukan perubahan. Sendiri bisa? Bapak sendiri bisa? Sendiri tidak mungkin. Ya. Masih ada kolega-kolega lain yang tapi masuk yang lainnya terlibat seperti mayoritas sekarang terlibat di mana, Pak? Saya tidak terlibat. Saya akan usahakan untuk di dalam itu membentuk suatu kaukus perlawanan terhadap orang-orang korupsi. Ada juga PDIP di sini, nggak ditanyain. Tapi saya tahu. Tapi saya tahu nih, ada PDIP juga yang sekarang lagi diadili kan gitu. Bagaimana Pak Syukur? Siapa yang diadili? Tidak ada PDIP yang diadili. Dari PDIP nggak ada, benar? Nggak ada. Nama Emir Muiz di situ. Nggak ada, jangan Kan gitu. Silakan. Para pemirsa tidak ada PBB, jangan dikarang ya. Bukan PBB, PDIP. PDIP. Silakan. Silakan. Saya mau menjawab pertanyaan Kang Asep tadi. Saya sepakat statement terakhir tadi adalah ini saya kembali ke statement saya tadi. Tujuan daripada seseorang itu pada saat kampanye semua akan mengatakan saya tidak akan korupsi. Tidak ada satupun yang mengatakan saya mau korupsi, mau DPR. Tidak ada yang mau mengatakan itu. Tetapi yang kita mau lihat adalah ada dua poin penting yang dilihat oleh masyarakat adalah apa tujuan orang tersebut menjadi calon anggota legislatif. Itu yang pertama. Terus kemudian saya sepakat statement tadi, dananya untuk sosialisasi dan kampanye, dana ini dari mana?
apakah dana yang sudah tersedia yang tidak mengganggu urusan dapur dan lain-lain, ataukah dana yang harus minjam. Nah, pada saat dia jadi anggota DPR, kalau itu minjam, ya pasti dia akan menghalalkan segala cara untuk mengembalikan itu. Seperti yang saya katakan tadi. Kalau anda, dana anda dari mana? Bagaimana? Dana anda dari mana? Saya dari dana pribadi. Berapa rupiah boleh tahu? Bagaimana? Berapa rupiah kalau boleh tahu? Kalau itu ya relatif ya. Pak Asep, apa Yang jelas itu adalah dana pribadi. Gini. Maaf, kita sambung soal relatif. Karena kan ada kewajiban melaporkan dana kampanye. Itu harus dijawab, saya pikir. Jumlahnya berapa harus jelas, gitu kan. Bagaimana? Dana kampanye harus dilaporkan secara jelas berapa. Sudah, kita jadi dalam aturan KPU, dana kampanye untuk DPR itu dipertanggungjawabkan oleh partai politik. Nah, kita sudah memberikan laporan kampanye kita kepada partai. Nah, partai nanti yang melaporkan kepada KPU. Tentu saja kami calon anggota legislatif seluruhnya PDI Perjuangan ya kita sudah laporkan kepada KPU dan partai Itu sudah kepada melaporkan KPU. Kalau di sini KPU. boleh nggak ngomong? Bagaimana? Itu kan kepada KPU. Kalau di sini boleh nggak? Berani nggak? Bilang dong. Berapa biayanya? Bilang dong. Saya pikir itu relatif ya. Bilang Kalau dong. saya yakin sampai sekarang ini saya sudah mungkin habis lebih sekitar 1 miliar ya untuk menjadi calon anggota legislatif. Dan tetapi apa ini, maksud anda? Saya sebentar Pak Indiarto. Yang paling penting adalah seperti saya katakan, jangan sampai uang itu bukan uang dari penghasilan kita pribadi. Itu yang paling penting, sehingga itu akan menimbulkan korupsi seperti apapun peraturan yang ada. Apa? Anda mau sampaikan apa tadi? Saya nyampaikan, saya cuma 100 juta baru saya. Sudah saya lapor. Baru 100 juta atau? Baru 100 juta. Mau berapa lagi? Enggak tahu. Masih ada panjang jalan cerita ini. Oh gitu. Tapi anda nyiapkan berapa boleh tahu? Ya, Menyiapkan berapa? menyiapkan ya seadanya saja, kemampuan. Jangan memaksakan diri nanti jadi gila. Pak Asep. Pak Kiplat, mohon maaf, tapi kita terbuka kan mulai dari semua awal. Ya. Tadi ada yang bisik-bisik saya. Pensiunan jenderal 100 juta apa tambah lagi dari mana katanya? Nah, bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaan. Pensiunan jenderal, saya sekarang pensiun 3.900.000. Dari mana sudah pensiun kita bisa cari makan di luar. Saya punya usaha pribadi, ada sedikit properti kecil-kecilan lah. Asik. Nah, kemudian saya juga ada bisnis dengan teman, ya semacam ya bisnis finansial, tapi juga kecil-kecilan lah. Cukup makan dan bisa memberikan untuk rakyat Indonesia kelak. Kalau saya menjadi anggota DPR, masuk dana itu kelak ke Indonesia untuk bangun Indonesia. Pak Saan, Mustafa, Anda nyiapin berapa boleh tahu? Ya, saya sampaikan bahwa di KPU saya laporkan ke KPU. Dana kampanye yang saya laporkan itu sekitar 1 miliaran. Itu saya laporkan ke KPU. Dan saya selalu membuka. Saya pernah membuka dana reses ke publik. Dana reses yang 1 tahun itu kurang lebih 1,1 miliar. Dan untuk apa aja itu dana reses, saya sampaikan ke publik juga pertanggungjawabannya. Kenapa? Transparansi, akuntabilitas itu menjadi penting agar publik juga bisa mengontrol. Saya termasuk yang berharap bahwa kontrol publik terhadap penggunaan dana-dana seperti reses dan sebagainya itu menjadi penting. Dan saya memulai itu untuk dibuka. Boleh nggak tanya? Boleh nggak nih? Saya nggak tahu mewakili orang. Ngomong-ngomong gaji anggota dewan sekarang yang Anda bawa pulang ke rumah berapa ya? Anggota dewan yang dibawa pulang itu kurang lebih 48 juta. 48 juta. Sebenarnya incumbent itu difasilitasi ada masa reses. Reses itu setahun 4 kali. Ada kunjungan dapil setahun 6 kali. Kalau itu digunakan dengan baik oleh anggota dewan untuk memelihara hubungan dengan konstituen, saya yakin itu tidak ada yang namanya soal-soal seperti itu. Itu sudah cukup untuk membangun kepercayaan antara anggota DPR dengan konstituen. Karena itu digunakan sebaik mungkin. Dapil Anda dekat ya di Jawa Barat kan? Yang repot di Aceh nih. Oh enggak, ingin catatkan gini. Di DPR itu, reses itu hampir uang penyerapan aspirasi itu sama. Tapi yang beda itu uang tidak mengenal dapil ya? Tidak mengenal dapil. Itu. Ya, yang beda itu kan akomodasi. Misalnya saya Jawa Barat, akomodasi transportasi saya selama reses itu kurang lebih 38 juta. Karena standarnya adalah Kota Bandung. Nah, di luar Jawa Barat kalau mungkin Aceh berbeda. misalkan. Aceh ada 15 kabupaten kota saya misalnya. Jadi dapil Aceh 1 itu ada 15 kabupaten kota.
Dan itu Butuh semuanya uang berapa untuk ke sana? itu memang masih relatif ya. Artinya memang kami sebagai petahana tentu sudah istilahnya melakukan hubungan komunikasi dengan konstituen selama 5 tahun. Jadi ini tidak begitu kemudian membebani kami dalam arti pembiayaan di daerah pemilihan. Jadi pertemuan-pertemuan kami dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu sangat membantu selama ini, sehingga kemudian pemilu ini hanya ingin mengingatkan mereka kembali bahwa kita dicalonkan kembali oleh partai politik, dan karena itu butuh dukungan mereka agar terpilih kembali. Pak Nasir Jamil lebih banyak di Jakarta, itu di Aceh. Mesti ke Aceh itu terbang itu paling tidak butuh 2 juta rupiah lah gitu pulang balik. Repot kan, duitnya mesti banyak kan gitu ya. Bukan repot lagi, sangat repot sebenarnya. Ya. Dari mana itu? Ya tentu tadi seperti yang kata Kang Saan tadi, bahwa ketika ada kunjungan-kunjungan ke daerah pemilihan, itu DPR selalu memberikan fasilitas kepada anggota DPR untuk menyerap aspirasi, menerima masukan dari masyarakat. Nah inilah yang kemudian membantu. Di samping tentu ada tabungan-tabungan yang kita selama ini kita tabung untuk kemudian kita gunakan menjelang pemilu ini. Masih bisa nabung maksudnya gitu kan? Ya nabung dalam artian tentulah ya dalam rangka untuk kita mempersiapkan pemilu yang akan kita itu enaknya anggota dewan masih bisa nabung. Kita break. Kali kembali saat lagi.